Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Izinkan saya Rustandi, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Saya akan mendemonstrasikan modul 3.1A10 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak, dalam hal ini di SMP Negeri 2 Ngamprah. Adapun yang akan saya demonstrasikan adalah mengenai hal sebagai berikut. Setiap akhir tahun pembelajaran selalu ada rapat verifikasi kelulusan. Hal itu dilakukan agar siswa yang lulus dan tidak lulus benar-benar hasil pengolahan semua guru. Jadi ada verifikasi. Hal itu dilakukan agar siswa yang lulus dan tidak lulus benar-benar hasil pengolahan semua guru, baik itu guru mata pelajaran yang bersangkutan, dalam hal ini saya sebagai guru mata pelajaran PJOK, kemudian wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah. Pengolahan yang dimaksud adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh mereka dalam rangka memverifikasi apa yang sudah dicapai oleh siswa sekaitan dengan sejumlah kriteria kelulusan yang sudah ditentukan. Adapun kriteria kelulusan di sekolah kami terdiri dari jumlah kehadiran siswa tidak kurang dari 75%, tidak ada nilai yang kurang dari KKM, kriteria keputusan 5, serta siswa tidak pernah terlibat dalam kasus berat. Untuk mempercepat verifikasi, setiap guru mata pelajaran sudah selayaknya menentukan siswa mana yang akan diangkat ke dalam rapat verifikasi. Hal ini tentu saja membutuhkan ketelitian seorang guru agar mereka tidak salah di dalam memutuskan. Dalam pengambilan keputusan itu sering mengalami dilema etika. Hal ini terjadi juga kepada saya di tahun pelajaran 2021-2022. Adapun kasus yang terjadi adalah ada seorang siswa yang bernama Bulan. Bulan Septiani nama lengkapnya, yang merupakan siswa kelas 9G dari SMP Negeri 2 Ngamprah. Merupakan siswa yang baik ya. Dia tidak pernah membuat kasus, tetapi dia tidak mengikuti ujian praktek mata pelajaran saya, mata pelajaran PJOK. Setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 5 kali melalui chat WhatsApp, melalui telepon, kemudian coba dihubungi oleh rekan-rekan sekelasnya agar dia menghubungi saya secara langsung, tetapi dia tidak menghubungi saya, tidak menghadap kepada saya untuk melakukan ujian praktek. Padahal tenggat waktu sudah berakhir dan nilai harus segera dikumpulkan kepada wali kelas. Sebagai guru mata pelajarannya, saya harus memutuskan apakah Bulan Septiani kelas 9G ini diberikan nilai ataukah saya kosongkan.
Sementara jika saya mengosongkan, maka akan membuat proses rapat verifikasi menjadi lama. Oleh karena itu, saya harus membuat keputusan sebelum diberikan kepada wali kelas. Nah, oleh karena itu, ada beberapa cara penyelesaian keputusan yang saya lakukan. Keputusan saya adalah siswa tidak diberi nilai. Kemudian prinsip penyelesaian dilemanya adalah berpikir berbasis peraturan. Prinsip penyelesaian dilema ini ya, penyelesaian jadi prinsip penyelesaian dilema yang saya lakukan adalah berpikir berbasis peraturan. Berpikir selanjutnya, prinsip paradigma yang terjadi adalah di sini terjadi kebenaran lawan kesetiaan. Kebenaran selanjutnya adalah setelah hal tersebut dilakukan, ada beberapa konsep pengambilan dan pengujian keputusan yang saya lakukan. Ya, di sini ada nilai yang bertentangan. Apa nilai yang bertentangan yang terjadi? Ketika saya mengosongkan nilai, akan berpengaruh kepada kondisi psikis siswa. Ya. Kosong nilai ini psikis siswa ya. Dalam hal ini ulang. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ya. Yang terlibat di sini. Saya ulang orang tua juga terlibat, wali kelas dan juga kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga itu fakta yang relevan dengan situasi itu. Fakta ini ya, fakta yang relevan. Fakta yang relevan dalam situ itu bahwa siswa mengabaikan saya sebagai pembuat nilai ya. Seolah-olah dia tidak menginginkan nilai itu ya. Jadi dia mengabaikan. Dia juga sepertinya tidak perlu nilai. Yang berikutnya yang saya lakukan adalah pengujian benar atau salah. Di sini pengujian benar atau salah ya. Pengujian benar atau salah. Maka untuk pengujian benar atau salah, ya, yang pertama saya nanti lakukan di sini beberapa hal. Ya. Nanti ada uji lega di sini. Kemudian juga saya melakukan uji regulasi. Ya.
Kemudian saya juga melakukan uji intuisi. Kemudian yang keempat, salah itu juga melakukan uji publikasi. Kemudian melakukan uji panutan. Apa sih uji legal? Saya berpendapat, menurut saya keputusan yang saya buat tidak salah menurut hukum. Kemudian uji regulasi, menurut saya tidak ada pelanggaran kode etik yang terjadi dalam keputusan saya. Kemudian uji intuisinya, jika saya berbicara perasaan, saya akan merasa kasihan terhadap Wulan karena selama ini dia selalu mendapatkan nilai atas prestasi belajarnya walaupun tidak besar. Kemudian untuk uji publikasi, jika keputusan yang saya buat kemudian ditulis di dalam koran halaman depan, maka saya merasa sedikit tidak nyaman. Kenapa? Karena saya akan dianggap sebagai guru yang tidak mempunyai belas kasihan. Kemudian uji panutan, jika idola saya mengalami hal ini, maka beliau akan memutuskan untuk memberikan nilai kepada Wulan walaupun belum ditempuh. Namun beliau akan berusaha untuk menemui Wulan agar saat itu melakukan ujian praktik saat itu juga. Kemudian yang berikutnya ya, yaitu pengujian benar lawan salah. Uji benar ya. Uji benar lawan salah. Ketika saya memutuskan untuk tidak memberikan nilai, maka paradigma yang terjadi adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ini keadilan, kasihan. Kemudian yang berikutnya melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi. Ternyata pada saat keputusan saya diuji dengan prinsip penyelesaian dilema, cara berpikir saya berubah menjadi berpikir berbasis rasa peduli ya. Jadi ini saya jadi rasa peduli yang timbul. Kemudian yang berikutnya itu investigasi opsi trilema. Investigasi opsi trilema. Setelah saya melakukan beberapa pengujian, tiba-tiba terpikirnya dalam pikiran saya sebuah keputusan untuk memberikan nilai, dan saya akan menyusul anak itu langsung ke rumahnya dan membuat kesepakatan dengan Wulan untuk melaksanakan ujian praktek kurang dari 3 hari ke depan. Dan yang ke-8 ya, di sini itu langkah berikutnya ya, kadang kita membuat keputusan. Buat keputusan. Akhirnya keputusan yang saya ambil adalah saya memberikan nilai kepada Wulan, dan saya berjanji kepada diri saya sendiri untuk menemui Wulan pada hari ini juga setelah keputusan ini saya buat. Kemudian yang berikutnya adalah sini kita nanti lihat lagi keputusan. Lihat lagi keputusan. Kemudian refleksinya. Saya yakin keputusan yang saya ambil tidak salah. Namun ada pembelajaran dalam kasus ini, yaitu dalam semester berikutnya saya harus lebih mengenali siswa, sehingga saya bisa melakukan pendekatan kepada mereka lebih awal, sehingga tidak terjadi ada siswa yang tidak mendapatkan nilai dan melakukan seperti itu lagi, artinya siswa tidak mengikuti ujian praktek. Demikian
aksi nyata yang saya lakukan mengenai demonstrasi aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.